Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampau di dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini sudah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan judul Perbaktian dalam Pendidikan. Dan ayat inti kita terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ibadah adalah bagian daripada umat manusia, di mana di dalam ibadah itu kita akan menyembah Tuhan, dan kita tahu kenapa kita menyembahnya, oleh karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa Dia layak untuk kita sembah. Dan saudara-saudara, ibadah itu pastilah sangat mudah jika kita memiliki akses bertatap muka langsung kepada Allah dalam satu kondisi yang tidak dirusak oleh dosa. Dan hari ini meskipun perangai yang santun di dalam ibadah masih ada di dalam kehidupan peribadatan umat manusia, tetapi sesungguhnya ibadah itu sudah diputarbalikan, sudah disimpangkan oleh dosa. Artinya saudara-saudara, kita di dalam peribadatan itu dapat menyembah hal-hal yang salah. Bahkan kita tidak menyembah Tuhan dengan cara yang seharusnya Dia disembah. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, ibadah itu sangat penting bagi pengalaman kekristenan kita. Oleh karena itu, pendidikan Kristen harus berhubungan dengan pertanyaan mengenai ibadah. Dan inilah yang menjadi pokok pelajaran kita pada saat ini. Mari kita masuk pelajaran yang pertama hari Minggu, yaitu judulnya Kita Semua Menyembah Sesuatu. Kita semua menyembah sesuatu. Saudara-saudara, pada awalnya manusia menyembah satu-satunya yang layak disembah, yaitu Tuhan, pencipta kita. Tetapi sejak kejatuhan, semua telah berubah, bahkan sangat besar perubahannya. Sebagai contoh, di Mesir kuno dulu orang menyembah Firaun. Lalu di tempat lain orang menyembah patung ikan, menyembah dewa dengan berbagai kepala, dan juga menyembah hal lainnya yang dianggap oleh mereka sebagai dewa. Saat ini, saudara-saudara, kebanyakan orang tidak lagi sujud di depan patung, namun itu tidak berarti bahwa manusia tidak menyembah sesuatu, seperti uang, kekuatan, seks, menyembah diri sendiri, menyembah bintang rock, aktor, politisi, dan apapun yang menjadi fokus perhatian mereka. Saudara-saudara, peribadatan yang benar itu sangat penting. Dan peribadatan menjadi pusat masalah di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, saudara-saudara, pendidikan Kristen sekali lagi harus menyatakan tentang ibadah itu. Apakah ibadah itu? Bagaimana kita melakukan peribadatan? Mengapa ibadah itu penting? Dan siapa yang kita sembah di dalam peribadatan tersebut? Jadi, pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, mengapa peribadatan itu sangat penting dalam hidup kita? Saudara-saudara, ibadah itu sangat penting oleh karena yang pertama, sudah banyak orang salah di dalam peribadatan mereka. Yang kedua, mengapa peribadatan itu penting? Oleh karena peribadatan itu menjadi pusat masalah pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita masuk pelajaran yang kedua hari Senin dengan judul Dan Nyatakanlah Mereka kepada Anak-anak Mereka. Saudara-saudara, kitab Mazmur berperan dalam kehidupan keagamaan pada zaman Israel kuno, di mana kitab ini, kitab Mazmur, dibacakan dengan cara dinyanyikan pada saat ibadah umum. Dan saudara-saudara, kata Mazmur itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim,
yang artinya lagu-lagu pujian. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, sebenarnya kita sedang menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara, kitab Mazmur merupakan kunci bagaimana orang-orang beribadah secara umum. Dan secara khusus di dalam Mazmur 78, ayatnya yang kedua, Asaf, penulis daripada Mazmur 78 ini menyatakan bahwa di dalam kitab Mazmur itu ada rahasia. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu disebut teka-teki yang menyatakan tentang perbuatan Allah. Dan itu ada hubungannya dengan peribadatan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 16 sampai ayat yang ke-17, penulis Mazmur 78 ini Asaf, dia menyatakan supaya kita menuntun atau mengajar anak-anak kita tentang kisah daripada tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap peribadatan kita. Supaya anak-anak kita ini percaya kepada Tuhan dan anak-anak kita ini menurut akan kehendak ataupun perintah Tuhan. Sebagaimana yang dicatat juga di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12. Dan pelajaran penting yang kedua, pelajaran apakah yang kita dapat dari Mazmur 78 sehubungan dengan peribadatan? Pelajarannya, saudara-saudara, adalah Allah ingin supaya kita mengajar anak-anak kita supaya mereka percaya kepadanya dan menurut perintah Tuhan. Selanjutnya pelajaran yang ketiga hari Selasa, judulnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-26, di situ ada kebenaran yang mendalam tentang penyembahan. Kebenaran yang mendalam tentang penyembahan itu seperti apa? Lalu kalau kita baca di ayat 23 dan ayat yang ke-24, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub itu, dia mengatakan bahwa Bapa menghendaki orang-orang yang beribadah itu beribadah dengan roh dan kebenaran. Jadi berdasarkan ayat ini, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24 ini, ada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Yang pertama, harus di dalam roh. Apa yang dimaksudkan di situ? Roh di situ yaitu memiliki pengalaman mengenal kasih Tuhan secara pribadi. Roh inilah yang dimaksud, ya. Karena kalau saudara baca itu bukan R-nya bukan besar tapi kecil. Jadi roh yang dimaksud adalah satu semangat di mana oleh karena sudah memiliki pengalaman mengenal kasih Tuhan secara pribadi. Karena saudara-saudara, agama yang berasal daripada Allah, agama itu akan menuntun menuntun para umatnya kepada kebenaran Allah. Yaitu agama yang memberikan kepada umatnya, kepada kita, kesanggupan untuk mengenal serta mengasihi Allah yang disembahnya. Lalu yang kedua dikatakan di dalam ayat tadi, Yohanes 4 ayat 23-24, bahwa di dalam ibadah itu harus di dalam kebenaran. Di mana kita harus memiliki pengetahuan atau doktrin yang benar tentang Allah, tentang siapa Dia dan apa yang Dia tuntut dari kita. Jadi sekali lagi saudara, di sini kita melihat ada dua unsur di dalam peribadatan, di dalam penyembahan. Yang pertama tadi dikatakan roh, yaitu memiliki pengalaman dari mengenal kasih Allah dan juga memiliki kebenaran, yaitu memiliki pengetahuan atau doktrin yang diungkapkan kepada kita tentang Allah yang benar. Kenapa harus dua unsur ini ada? Oleh karena saudara-saudara, roh tanpa kebenaran, dia hanya dapat mengarahkan kita kepada sentimental atau emosi. Tetapi ini dapat berubah-ubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kebenaran tanpa adanya roh, pengalaman mengenal kasih Allah itu hanya mengarahkan peribadatan kita, kehidupan kita kepada formalitas tanpa kehidupan. Jadi pelajaran penting yang ketiga, bagaimanakah peribadatan yang dikehendaki oleh Allah? Saudara-saudara, peribadatan yang dikehendaki oleh Allah adalah peribadatan di dalam roh, yaitu mengalami dan mengenal kasih Allah, dan juga peribadatan di dalam kebenaran, di mana peribadatan itu memiliki pengetahuan atau doktrin tentang Allah yang benar. Pelajaran yang keempat hari Rabu, judulnya berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara, tabernakel atau
kemah suci, kemah pertemuan adalah tempat berbakti orang Israel pada zaman itu. Di mana itu juga merupakan tempat Allah menyatakan rencana keselamatan kepada bangsa Israel. Jadi pusat penyembahan itu ya, dan pusat pendidikan daripada peribadatan kita pada saat itu bangsa Israel haruslah tentang Yesus dan rencana keselamatannya. Saudara-saudara, apapun yang dilakukan Allah bagi kita yang layak dipuji dan disembah, semuanya tidak berarti apa-apa tanpa harapan hidup kekal melalui pengorbanan dan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itulah maka Daud di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 ayat inti kita tadi menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara, bangsa-bangsa di sekitar Israel pada saat itu sebenarnya juga mempraktekkan peribadatan, termasuk di mana mereka mengadakan pengorbanan anak-anak mereka. Dan ini merupakan suatu praktek peribadatan yang menunjukkan bagaimana cara hidup mereka yang jahat dan mengerikan. Suatu praktek peribadatan yang rendah, yang tidak kudus. Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang suci, bangsa yang kudus. Oleh karena itu Allah tidak menghendaki cara peribadatan seperti itu. Bangsa Israel harus menyembah, beribadah kepada Allah dengan berhiasan kekudusan. Apa artinya? Artinya mereka harus mempunyai kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Mereka harus mempunyai hati dan pikiran yang suci, yang memberikan makna dan keindahan peribadatan mereka di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran penting yang keempat, apakah yang dimaksud dengan peribadatan berhiaskan kekudusan? Maksud daripada peribadatan berhiaskan kekudusan adalah satu, kehidupan yang kudus di hadapan Allah, yaitu kehidupan yang memiliki hati dan pikiran yang suci, yang memberikan makna dan keindahan dalam peribadatan di hadapan Allah. Pelajaran yang terakhir, hari Kamis, judulnya penyembahan berhala dalam pendidikan. Saudara-saudara, ibadah sejati dari Allah yang benar adalah sesuatu yang penting untuk melindungi umat Allah agar tidak terperangkap dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu, penyembahan Allah yang benar dengan menciptakan semua yang telah dilakukannya bagi kita menjadi begitu penting dalam menghadapi bahaya penyembahan berhala modern. Pertanyaannya adalah, apa penyembahan berhala modern itu sehubungan dengan pendidikan? Saudara-saudara, sekarang ini banyak gagasan intelektual yang didasarkan pada pandangan alam nyata. Banyak disiplin ilmu yang dipelajari di sekolah dari pandangan tersebut, yang seringkali apa yang diajarkan itu akan bertentangan dengan Alkitab. Dan kita, saudara-saudara, akan tergoda untuk dalam tanda petik menyembah ide-ide yang telah diterima sebagai dalil suatu kebenaran yang diteorikan dan dipraktekkan tersebut. Kita juga dapat dalam tanda petik mendewakan pikiran daripada ahli-ahli, para filsuf, ilmuwan yang mempopulerkan gagasan-gagasan tersebut. Dan saudara-saudara, masalahnya adalah bukan karena ide-ide itu berbenturan dengan Alkitab, bukan. Namun karena ide-ide itu diajarkan dan diyakini benar, ini yang menjadi masalahnya. Dan masalah yang berikut itu adalah ada orang-orang yang mencoba memasukkannya ke dalam pendidikan Kristen. Dan yang lebih bahayanya lagi, saudara-saudara, mereka mulai mengkompromikan iman dengan cara membelokkan dan memutarbalikkan Alkitab untuk mencoba
membuat Alkitab sesuai dengan ide-ide tersebut. Ini yang bahaya. Mereka mencoba apa yang di dalam Alkitab itu diputar-balikan supaya seolah-olah Alkitab ini sesuai dengan ide-ide mereka, bukan sebaliknya. Jadi pelajaran penting yang terakhir hari Kamis, apakah penyembahan modern itu sehubungan dengan pendidikan? Saudara-saudara, penyembahan berhala modern dalam pendidikan yang pertama adalah kita menyembah ide-ide atau gagasan-gagasan yang bertentangan dengan Alkitab. Lalu yang kedua, kita mendewakan para ahli-ahli, para filsuf, para ilmuwan yang mempopulerkan ide-ide tersebut. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Bapa, oleh karena urapan Roh yang Kudus kami boleh mengerti maksud pelajaran perbaktian dalam pendidikan pada hari sahabat ini. Bapa di surga memberkati kami semua dimanapun kami berada. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.